warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, Bapak bahagia malam ini ada yang menemani, ada yang menginap di rumah. Semoga berkesan dan selain diberi makanan lahir juga insya Allah makanan batin ya. Sudah kenyang Wan? Barusan sudah? Dikit lagi. Ya, setelah ini kita ngakmi. Kajian malam ini bertema tentang kehidupan, tentang anomali kehidupan, tentang sesuatu yang menjadi pengecualian dari kehidupan secara umum. Umumnya begini, tapi ternyata tidak semuanya seperti itu. Contohnya ya, ini quote pertama. Al-ba'du yatalazzazu bi ta'mil asal wal akhar yatalaqqa ibaran nahli. Sebagian manusia menikmati manis dan lezatnya madu. Sebagian lagi diserang sengat lebah. Ya, belum kebayang? Ya. Jadi gini, sebagian orang bekerja keras, mencari berburu sampai ke tengah hutan dengan berbagai resiko yang bahkan kematian, bahkan kalau ada cederanya juga cedera yang berat untuk mendapatkan madu. Sebagian lagi ya seperti kita hanya tinggal beli di apotek. Dikasih mantap. Nah, pesannya apa? Pesannya agar kita selalu dan senantiasa memberikan penghargaan, menghargai jerih payah orang lain. Ya, kita hanya menikmati madu, kita tidak tahu bahwa proses untuk mendapatkan madu itu berat. Kalau makanan yang paling mewah konon katanya kaviar. Pernah dengar kaviar ya? Pernah dengar? Kaviar. Ya, kaviar itu sebetulnya banyak di lele ya. Lele yang sudah besar kalau di black itu isinya kaviar. Kaviar tenaun atuh? Nog ya, nog lauk. Nog lauk ada yang nog lauk kaviar yang itu makanan favorit Raja Salman ya, Raja Arab Saudi. Nah, itu untuk mendapatkannya kemana? Raja tinggal memakannya saja. Tinggal Nah, sementara yang mencarinya mencari ke tengah laut dan memang harus mencari ikan yang sedang hamil. Sultan tinggal makannya, Sultan tinggal menikmatinya. Ya. Sultan mah bebas, tapi tetap harus bayar. Pesan kedua adalah agar kita mau untuk melakukan sesuatu demi orang lain. Dan tidak harus kita mendapatkan penghargaan dari itu. Ingin dihargai, ingin dipuji, ingin apa gitu. Nikmatnya yang dialami oleh mereka yang berburu madu di hutan itu tidak akan dirasakan oleh nikmatnya penikmat madu yang hanya berapa belas ribu. Madu yang ada di rumah Bapak setiap saat itu belasan ribu. Dan tidak merasakan kebahagiaan apa-apa kecuali manfaatnya. Bayangkan mereka yang berangkat dari awal pagi ke hutan dan kemudian bagaimana kebahagiaan yang dirasakan ketika melihat sarang lebah. Apalagi misalkan lebahnya lebah yang kualitas madunya hebat gitu.
Nah, bayangkan juga kebahagiaan mereka ketika madu sudah ada di tangan dan siap untuk dibawa pulang. Nah, jadi hargai pekerjaan orang, hargai profesi apapun, dan sekali waktu kita juga perlu untuk mengetahui tentang bagaimana proses seseorang untuk menghasilkan sesuatu. Selanjutnya yang kedua, yujadu fil juz'il ladzi na'rifuhu minal kaun al-katsiru minaz zulmi wa ghaliban ma yu'ani at-tayyibun wa ghaliban ma yanjahu al-ashrar. Ada satu bagian aneh yang sering terjadi dalam kehidupan alam raya. Tak sedikit kezaliman yang terjadi di mana orang-orang baik menjadi korban, sementara orang-orang jahat menjadi pemenang. Nah, sudah kebayang? Ya, kadang-kadang yang jahat menang. Nasibnya selalu baik. Orang-orang yang baik jadi korban. Selalu jadi korban. Ya. Contohnya, ya dalam kehidupan di negeri ini masih banyak ya koruptor-koruptor yang bisa hidup bebas, yang bisa menikmati fasilitas kehidupan, yang bisa menikmati terbang, melakukan lawatan ke tempat-tempat wisata di dalam negeri, di luar negeri. Banyak ya, hal seperti itu. Sementara mereka yang soleh, yang jujur, yang lurus, banyak sekali mereka yang menjadi korban. Bahkan konon ada masanya di mana orang yang jujur itu nggak akan kebagian apa-apa. Mereka yang kuat, teguh, mempertahankan prinsip, mereka bahkan tidak bisa naik jabatan. Itu sesuatu yang tidak aneh. Dan memang sering menjadi adagium umum di negeri ini ya, bahwa jangan terlalu baik. Ulah lempeng teuing da urang teh lain. Jalan kereta. Ulah lempeng teuing da urang teh lain jidar. Lain linggis. Dalam pilkada, dalam pemilihan-pemilihan politik ya, seringkali mereka yang jujur itu selalu kalah. Justru kalau menang itu, kalau ingin menang ya harus segala cara ditempuh dengan 3 model warna yang bisa dilalui, yaitu bisa dengan cara yang putih, cara yang abu-abu, cara yang hitam. Nah, yang menang itu biasanya yang 3-tiganya dimainkan. Tapi yang jujur itu sering kali kalah. Tapi tetap saja yang jujur itu kalah, tetapi telah memberikan, menyumbangkan edukasi, menyumbangkan pendidikan politik. Ya, kalau di dunia politik. Di dunia bisnis, biasanya justru yang tidak jujur yang unggul, yang menang. Yang memakai jalan pintas, jalan belakang. Dalam bidang bisnis, politik, apalagi ya dalam kehidupan sosial lah, anak-anak kecil yang main biasanya yang licik sok menang. Selanjutnya, muskilatu hadhil hayati annaka la tastati'u an tajida fiha syai'an yanfa'u bi ghairi dararin aw yadurru min ghairi naf'in fi kulli syai'. Ada satu masalah yang menarik dalam kehidupan ini. Kamu tak mungkin mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, tapi tanpa efek negatif. Kamu juga tak mungkin mendapatkan sesuatu yang berbahaya, tapi tanpa efek positif. Nah, sesuatu yang anomalis ya dalam kehidupan dunia ini, bahwa sesuatu yang bermanfaat pun pasti ada sisi negatifnya. Ada bahayanya. Dan segala sesuatu yang berbahaya juga kalau dipelajari banyak positifnya. Udah kebayang? Jadi dalam pahitnya jamu itu ada manfaatnya. Dalam manisnya
gula, madu, itu juga ada madaratnya. Dan ini yang membuat kita hidup untuk bisa bijaksana. Untuk bisa bijaksana, ya kalau mau makan yang manis-manis, jangan terlalu banyak. Yang pahit-pahit juga jangan terlalu banyak. Nah, tetapi pelajarannya, pesannya adalah bahwa kita jangan terlalu fanatik untuk menyukai sesuatu yang baik atau terlalu antipati terhadap sesuatu yang kita anggap tidak baik. Karena ya dalam segala hal yang baik itu selalu ada sisi bahayanya. Dalam hal yang negatif juga ada manfaatnya. Di YouTube itu ada beberapa akun ya yang hidupnya dalam pencarian bahaya. Ketika lewat dari bahaya itu, itulah prestasinya. Banyak orang yang diberi adrenalin yang maksimal, yang tinggi, yang lebih dari orang lain, yang hidupnya dengan bahaya, dalam bahaya gitu. Tetapi ketika lewat dari bahaya itu, ya prestasi yang didapat. Nah, jangan fanatik dan nikmati hidup senikmatnya, tapi jangan berlebihan. Ya, hidup kita jangan manja, jangan manja. Jangan manja. Jangan hanya enak mau yang manis, mau yang enak. Orang-orang tua kita dulu itu makannya sampai tidak begitu nikmat untuk kalangan orang-orang hari ini. Tapi dengan apa yang mereka makan waktu itu, membuat mereka sehat, lebih kuat, usianya lebih panjang. Ya, orang-orang tua kita dulu itu panjang-panjang usianya, anaknya juga banyak-banyak. Rajin. Ya, rajin berolahraga, iya berolahraga dan olahraganya nggak tahu waktu ya. Lah kalau saya apal mana. Ya, oke. Selanjutnya, man la yuridu indama yastati, la yastati indama yuridu. Orang yang tidak mau melakukan sesuatu ketika mampu, maka dia tak akan mampu melakukan sesuatu ketika dia mau. Orang yang tidak mau melakukan sesuatu ketika mampu, maka dia tak akan mampu melakukan sesuatu ketika ia mau. Jadi mereka-mereka yang biasa menikmati dan memanfaatkan celah kesempatan, mereka yang bisa mendapatkan kenikmatan dari kesempatan itu. Bahwa kesempatan tidak datang dua kali. Karena biasanya ketika menunggu kesempatan lain yang lebih baik menurut dia, kenyataannya justru membuat menjadi tidak maksimal. Nah, pesannya adalah agar kita mau dan mampu dan mau ketika ada kesempatan. Nah, biasanya yang banyak kesempatan itu adalah anak-anak muda. Anak-anak muda sering kali dihadapkan bahkan dengan beberapa kesempatan. Kadang-kadang ego menguasai ya, berkuasa, sehingga kesempatan itu lewat. Padahal pemuda juga yang memiliki kelebihan tenaga dibanding dengan orang tua atau anak kecil. Nah, biasanya memang dunia kepemudaan inilah yang diharapkan manusia itu di setiap negara, di setiap generasi itu, agar pemuda itu aktif, pemuda itu kreatif, pemuda itu inovatif, pemuda itu tidak malas. Dan memang pemuda diciptakan untuk itu, untuk berontak, untuk aktif, untuk tidak malas. Oke. Hunaka muta'aridatul hayat, haitsu kanatir rahatu fil jahli bisyai' wa kanat ta'abu fil ilmi bisyai'. Ada banyak kontradiksi
anomali dalam kehidupan ini. Seringkali kenyamanan hidup bisa dinikmati karena kita tidak tahu. Sering pula ketersiksaan terjadi karena kita tahu. Nah, sekali lagi ini kan materinya tentang anomali. Apa anomali itu? Kontradiksi ya, sesuatu yang berbeda dari seharusnya. Seharusnya makan begini, tapi kok jadinya begini. Seharusnya karena kita tahu kita menjadi nyaman, menjadi bahagia. Atau karena kita tidak tahu kita menjadi sengsara, menjadi menyesal. Tapi seringkali sebaliknya. Bahwa ketika kita tahu justru kita menjadi menyesal dan terbebani. Pernah merasakan itu? Pernah merasakan itu kok gimana? Contohnya kumaha? Why? Contohnya setelah mengetahui tapi Ya, menyesal karena mengetahui. mengetahui dia sudah menikah. Diasupkan. Ya. Aduh, ini sebetulnya rahasia ya. Tapi Bapak untuk demi contoh dari ini, ya di kampus pernah kejadian ya bahwa menghadapi akreditasi itu dosen-dosen capek. Ya, apalagi yang tahu ilmu ini udah setiap hari, setiap malam dipakai. Lelah nggak? Lelah. Dan Bapak itu betul-betul tidak tahu. Tidak tahu. Bapak itu suka nulis, tapi untuk menulis administrasi, menulis hal-hal yang berhubungan dengan laporan ini, laporan itu, Bapak nggak bisa. Dan ketidakbisaannya itu justru membuat Bapak nyaman, itu digawe. Yang digawe, yang capek, yang dibelekesak, yang bisa, yang tahu. Jadi tidak tahu nyaman. Ketika tahu Tersiksa. Ya itu anomali. Jadi karena tidak tahu bisa jadi orang menjadi selamat. Selanjutnya, qimatu kulli syai'in hiya qimatul hajati ilaih. Faturabu shibrin minas sahili huwa fi nadharil ghariq athmanu min kulli dhahabil ardi. Harga segala hal tergantung pada kebutuhan kita kepadanya. Harga sejengkal pasir pantai bagi orang yang tenggelam di laut tentu lebih mahal daripada harga emas sepenuh bumi. Udah kebayang? Ya. Ya, jadi orang yang sedang tenggelam di laut yang mereka cari itu adalah pantai, adalah pasir, adalah batu, adalah apa gitu yang bisa menyelamatkan dia. Ya, seperti halnya di tengah lautan dengan jutaan miliunan air lautan yang kita butuhkan untuk minum adalah air tawar. Yang kita cari itu adalah air tawar. Air susu itu nggak menghilangkan haus, apalagi air laut. Sebanyak apapun yang kita minum itu nggak akan membuat kita nyaman, justru akan semakin haus. Nah, di tengah lautan yang dibutuhkan itu adalah air tawar. Nah, ketika tenggelam itu yang dibutuhkan adalah daratan. Ya. Nah, berarti harga pasir itu lebih mahal daripada harga emas sepenuh bumi. Jadi
harga sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan kita. Coba orang seringkali memanfaatkan kebutuhan orang dengan, katakanlah dengan menekuk harga yang tidak wajar. Menghadapi lebaran, harga apapun dimahalkan, apalagi yang orang-orang butuh. Banyak orang yang memanfaatkan suasana ketika orang-orang butuh itu, kemudian harga dinaikkan. Kenapa dinaikkan dan kenapa kemudian habis dibeli? Karena butuh. Istilahnya itu ditebak. Lah sabaraha wae ka dia membeli. Kenapa? Karena butuh. Harga sesuatu tergantung kepada kebutuhan orang terhadap hal itu. Banyak orang yang memanfaatkan kebutuhan orang tentang sesuatu itu, kemudian dijualnya mahal. Maka orang seringkali menimbun barang. Diprediksi harga sesuatu pada saatnya akan naik, maka ditimbun. Banyak yang menimbun masker kemarin itu, lalu kemudian dijual mahal, lalu kemudian dibeli. Kenapa mereka membeli? Ya. Man ro'a masaiba ghairihi hanat masaibuhu. Siapapun yang melihat musibah yang dialami orang lain, maka ia akan merasakan musibah yang menimpanya menjadi lebih ringan. Udah, ngerti? Ya, jadi kalau sendirian diputusin cewek, sedih nggak? Sedih nggak? Berapa? Seberapa belas kali tah di? Iya. Oke, jomblo aja ya, jomblo. Ini wajah-wajah jomblo ini. Wajah sih cakep ini. Tapi ya, tapi kalau misalkan jomblo, ini semuanya laku, sedih kan? Sedih, tapi kalau semuanya jomblo, ketawa semuanya. Bahagia semuanya. Ganteng mubadir ya. Oke, jadi kalau kita tertimpa bencana sendirian, sedihnya sedihnya dirasakan sendirian. Nah, ketika kemudian musibah itu dialami oleh banyak orang, maka kita merasakan bahwa musibah yang kita alami itu biasa-biasa saja. Apalagi melihat yang lebih itu musibah. Iya. Lebih parah. Dan memang seperti itu. Kalau kita lagi sedih, salah satu cara agar kita bisa mengurangi kesedihan itu adalah bahwa membayangkan bahwa orang lain jauh lebih sedih daripada kita. Makanya gak apa-apa kita melihat sedih orang lain, lalu kita mengatakan Alhamdulillah. Man ulah digorowokun, Alhamdulillah. Alhamdulillah kurang. Iya. Ada kebakaran. Oh, ternyata rumah kita tidak kebakaran. Alhamdulillah bumi urang itunya, Pak. Lain alhamdulillah Pak. Alhamdulillah kebakaran. Ini ulah, jangan diteriak aja. Jangan orang lain tahu. Al-hayatu sulamun. Al-ba'du yas'adu darajatihi wal akharu yanzilu minha. Kehidupan bagaikan tangga. Sebagian orang menaiki tahapannya, sebagian lainnya turun dari tahapan-tahapannya. Ya, kehidupan itu seperti itu. Jangan kaget kalau sekali waktu kita kok turun terus. Ya, kenapa? Karena memang kita sudah berada di atas. Tapi kita juga seringkali merasa terus aja naik tangga untuk mencapai tempat yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Nah,
Oke? Tanamkan dalam jiwa kita bahwa kita itu setiap hari tengah melakukan tengah menaiki tangga. Bahwa hari ini harus berada di posisi lebih tinggi daripada hari kemarin. Dan kita naik tangga lagi agar kita esok itu lebih tinggi daripada kita hari ini. Tapi ya itu, seperti naik tangga, kita juga seringkali merasa down, merasa turun. Bapak hari ini sedang merasa berada dalam posisi menurun. Setelah kemarin itu terus setiap hari menulis. Hari ini setelah 4 minggu mungkin karena banyak kegiatan, apalagi urusan kalian ya, ngurus skripsi kalian itu ternyata enggak, iya itu mengganggu karya Bapak itu. Masuk gitu. Masuk dong. Langsung tanda. Iya. Saya saja, Pak. Takut merepotkan. Nah, jadi pada saat satu titik memang sedang naik dan pada sisi yang lain memang ya, bahkan dalam kehidupan ekonomi misalkan ya, orang yang terbaik adalah mereka yang melewati tahap gitu. Karena memang ada juga orang yang langsung ke atas melewati berbagai tahapan itu. Dia yang mendapatkan anugerah yang tidak disangka-sangka. Ada juga orang yang sedang berada di puncak karirnya kemudian jatuh. Dan itulah rahasia dan seni dari kehidupan ini. Ya, apakah kita kemudian akan terhina ketika jatuh ke bawah? Terhinanya itu ketika setelah jatuh terbawah kita tidak ngapa-ngapain lagi. Kita putus asa, kita tidak lagi mau untuk memulai dari langkah awal menuju ke atas. Sebetulnya tidak ada kata akhir dalam kehidupan kita itu. Kita masuk ke tahapan paling tinggi juga itu bukan akhir. Ya, bagaimana agar kita bisa bertahan, kita tidak kemudian terjatuh lagi ke belakang. Kita juga terjatuh ke belakang juga bukan akhir. Itu bahkan bisa menjadi titik awal. Makanya orang sering menunggu dan merindukan titik balik, bahwa dari pijakan-pijakan itu kemudian bisa menapaki lebih tinggi, lebih berhasil lagi ke depan. Qadatil hayatu ayyakuna nasru liman yatahammalu ad-darabat, la liman yadribuha. Kehidupan memutuskan bahwa piala kemenangan diberikan kepada orang yang kuat menahan berbagai hantaman, bukan kepada orang yang menghantamkannya. Sudah kebayang? Ya. Ya, bukan orang yang selalu menghantam orang lain, yang merasa puas dengan menjatuhkan orang lain. Bukan yang itu pemenang sejati. Pemenang sejati itu adalah orang yang bahkan diposisikan menjadi Jack, yang terus-menerus misalkan dihantam, diserang. Tetapi dia bisa mengonsep dirinya untuk bisa bertahan dan bahkan bisa melawan. Bisa bangkit dan bisa memperlakukan babak-babak yang dialaminya itu dengan positif, sehingga kemudian dia anggap proses itu seperti prosesnya mencipta emas yang baik itu kan dengan cara diayak dan lain-lain lah gitu. Jadi yang terbaik bukan orang yang selalu menghantam seseorang, menjatuhkan seseorang. Walaupun dia dalam posisi menang, pada kenyataannya dia berada dalam kehinaan karena cara untuk mendapatkannya dengan tidak baik. Nah, udah cukup pertanyaan tentang anomali kehidupan. Sok. Saya mau bertanya, Pak, mengenai tentang
anomali kehidupan, khususnya kan tadi ada yang begitu banyak orang yang kaya lah, orang yang lagi di atas, orang yang di bawah. Saya lebih khusus bertanya tentang banyak sekali orang yang kaya, banyak hartanya, banyak istrinya misalnya, atau kat gitu. Nyala Pak. Oh langsung. Ya. Nah, Banyak istrinya bete. bagaimana kan di sini di kehidupan kita itu banyak orang kaya, banyak hartanya, banyak yang dimilikinya, dari mulai misalnya benda-benda berharga gitu, perhiasan banyak, mobil, rumah dan lain-lain seperti itu. Tapi terkadang dengan bergelimangnya yang dimiliki oleh mereka itu ternyata tidak menjamin untuk kebahagiaan hati mereka gitu. Secara dohir yang saya lihat seperti itu. Itu dari pandangan Bapak gitu, seperti apa sebetulnya kejadian seperti itu atau situasi seperti itu? Ya, seperti itulah hidup. Bahwa kalau kita mau hidup lebih bahagia, kita harus berprasangka baik kepada Allah. Karena Dia yang mencipta kehidupan dan Dia yang maha adil kepada setiap manusia. Allah memberikan kemudahan orang kaya untuk membeli kasur yang mahal, kemudian juga bantal yang empuk, yang hebat. Tetapi Allah juga yang menganugerahkan tidur nyenyak kepada orang-orang miskin. Allah memberikan kemudahan bagi orang-orang yang kaya untuk membeli segala fasilitas yang bisa dia beli itu. Lalu Allah juga yang menganugerahi kenyamanan hidup, ketenangan hidup kepada orang-orang miskin. Nah, di satu sisi seperti itulah gitu ya gambarannya. Pada kenyataannya tetap saja ilmu dan iman itu dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Orang kaya yang berilmu, yang imannya kuat, dia akan maksimal memanfaatkan kekayaannya itu untuk sekaligus juga fi dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Dan orang miskin juga kalau kemudian tidak berilmu, tidak beriman, sudah miskin lalu sengsara pula. Ya. Jadi kita harus berprasangka baik kepada Allah dan meyakini keadilan Allah. Apalagi yang berhubungan dengan kata bahagia. Bahagia beda dengan senang atau gembira. Bahagia itu adalah puncak dari perasaan suka positif kita yang didapatkan dengan konsep kemahaadilan Allah gitu. Ya mungkin orang kaya itu bisa bersenang-senang, bisa berbahagia hidup, bergembira hidupnya, tapi belum tentu bahagia. Jadi kebahagiaan itu lahir dari ketenangan jiwa, dari kehalalan apa yang dimakan, diusahakan, didapatkan. Karena orang-orang kaya misalkan yang mendapatkan kekayaannya dengan korupsi, dengan menzalimi orang lain, dia hanya mampu untuk sampai pada titik kesenangan. Senang bisa beli rumah, bisa berjalan-jalan ke Eropa, dan lain-lain. Tapi tidak akan bahagia karena hatinya dibohongi. Karena didapatkan dengan cara yang tidak benar. Bahagia itu sangat identik dengan halal, dengan benar. Walaupun tidak punya apa-apa, karena tidak ada beban apa-apa, tidak takut dengan apapun, itulah yang kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan itu adalah bentuk dari kemahaadilan Allah kepada manusia. Ya, jadi jangan kira bahagia itu mereka yang punya. Bapak hidup di sini bersama komunitas
yang tunanetra ya se Tasikmalaya, atau di RT Bapak itu sangat banyak orang-orang yang miskin, yang kalau musim pilkada itu menjadi sasaran objek dari bom dari mereka-mereka. Ya, jangan kira mereka orang-orang yang miskin itu kemudian tidak bahagia. Kalau dilihat ke sana ya, mau pagi, mau siang, mau kapanpun itu, Bapak merasakan bahwa mereka tidak dibayang-bayangi oleh rasa takut dikejar-kejar oleh apapun. Bahkan melihat anak-anaknya yang makan hanya dengan garam saja, ngalimed dalam bahasa Sunda itu ya, tidak ada ungkapan atau kata manja yang dialamatkan kepada anak-anak mereka. Tidak ada masalah dalam kehidupan mereka, kecuali bahwa mereka ingin senang, ingin gembira, ingin memiliki apa yang dimiliki orang-orang kaya. Selebihnya Allah menitipkan kebahagiaan bagi mereka. Pak, saya mau bertanya. Ya, tadi tentang menghargai ya jerih payah seseorang gitu dalam berusaha gitu ya, sekecil apapun itu ataupun sebesar apapun itu. Terus yang saya ingin bertanyakan gitu ya Pak, ini mengenai kehidupan saya sendiri gitu ya, pingin curhat atau bagaimana gitu solusinya supaya gitu. Jadi terkadang gitu Pak, kita tidak bisa menghargai orang lain. Disebabkan kenapa? Karena kita menyepelekan gitu ya hasil orang lain gitu. Contoh lah, ada yang memberi apa atau yang memberi apa, piragenu kitu gitu Pak. Terus ada yang apa gitu ya, berjasa kepada kita, piragesa gitu gitu ya. Nah itu teh disebabkan oleh apa gitu yang menjadi permasalahan. Terus bagaimana solusinya supaya kita tidak seperti itu gitu Pak. Nah terus pertanyaan yang kedua mengenai tadi ya tentang melihat apa penderitaan orang lain gitu Pak, penderitaan orang lain, terus seripuh apa gitu dia mendapat musibah dibandingkan kita gitu ya. Nah yang saya ingin pertanyakan gitu Pak, kan kalau ada entah keterangan atau hadis atau apa gitu ya, kalau melihat dari ilmu harus melihat kepada orang yang lebih tinggi gitu ya, supaya kita terus mencari ilmu, terus merasa kurang gitu Pak. Kalau melihat dari segi duniawi harta, kita harus melihat yang bawah gitu Pak, yang pokoknya yang lemah dari kita supaya kita bersyukur gitu Pak. Terus gimana gitu kalau bukan gimana gitu ya, yang saya rasakan itu balas sebaliknya gitu Pak. Kita melihat yang ilmu itu yang rendah jadi cuek gitu Pak. Terus melihat duniawi itu yang lebih tinggi, supaya apa? Supaya kita menjadi sukses gitu ya Pak. Naon atuh sakitu hayang leuwih ti kitu tah gitu Pak. Apakah itu dari apa perlakuan yang buruk gitu atau seperti gimana gitu, sedangkan keterangannya seperti itu Pak. Jadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama itu bagaimana agar kita mampu untuk menghargai orang lain, terutama menghargai jerih payah orang lain gitu. Ya, kita harus meyakini tentang timbal balik dari apapun yang kita pilih dan kita lakukan. Kita menghargai orang lain secara tidak sadar bahwa kita sebetulnya sedang menghargai diri sendiri. Kita menghargai orang lain, yakinlah bahwa orang lain akan menghargai kita. Menghargai jerih payah orang lain, menghargai bahwa proses untuk mendapatkan sesuatu itu penting. Yang kedua adalah kita juga harus bersyukur. Jadi
jawaban dari yang pertama itu kita harus menghargai jerih payah orang lain, yang salah satu caranya dengan cara kita mencoba sendiri melakukan apa yang dilakukan orang lain. Agar kita tahu untuk mau menghargai orang lain, ya sekali waktu kita berposisi sebagai orang lain melakukan hal yang sama. Yang kedua adalah bagaimana kita bersyukur, mensyukuri apa yang kita miliki hari ini. Bahwa syukur dalam pemahaman dari beberapa buku yang Bapak baca itu, syukur ataupun sabar itu konotasinya aktif. Ya, bersyukur itu bisa menambah rezeki penghasilan kita. La in syakartum la azidannakum. Bagaimana kita bisa menambah itu adalah dengan cara memahami syukur, sabar, tawakal itu secara aktif. Tawakal. Lalu kemudian kita pasif, kita akan rugi. Saya akan sabar. Lalu kita pasif, kita juga akan rugi. Sabar yang positif adalah sabar yang aktif. Yang kita menerima apapun nasib yang kita terima itu, kemudian kita aktif mencari cara agar bisa keluar darinya. Tawakal, sabar, syukur juga sama. Syukur yang aktif itu adalah syukur di mana kita juga menjawab dari pertanyaannya, bagaimana kita ke depannya lebih baik lagi. Terakhir ada yang mau nanya lagi? Pak, mau nanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya tentang anomali kehidupan yang mana tadi Bapak sudah bahas. Salah satunya adalah quotes yang menjelaskan tentang apabila kita yang mengetahui terkadang itu menyakitkan dan tidak mengetahui itu malah memberikan sebuah kenyamanan. Menguntungkan. Ya, memberikan sebuah kenyamanan atau keuntungan. Pertanyaannya adalah ketika kita tidak mau mengetahui tapi terlanjur mengetahui dan itu menyakitkan. Bagaimana caranya kita untuk mengatasi hal itu? Contohnya ketika mungkin kita tidak mau mengetahui, contohnya keluarga kita, contohnya yang telah meninggalkan kita. Mungkin kita sebagai anak tidak ingin mengetahui hal itu, Tapi kenyataannya mungkin. Nah, tapi kita ya bakal mengetahui. Nah, bagaimana kita mengatasi hal itu? Kedua, yang terlanjur ya, yang terlanjur. Dan kedua, ya, kedua terlihat dalam konteks agama, ketika kita mengetahui maka kita wajib melakukannya, dan ketika kita tidak mengetahui hukum tersebut kita tidak wajib melakukannya. Bagaimana ketika kita tidak ingin mengetahui hukum tersebut? Ya intinya ketika kita nggak mau mengetahui hal itu supaya tidak dikerjakan gitu ya. Supaya kita tidak wajib. Nah, itu mungkin dalam hukum agamanya seperti apa? Karena kalau mengetahui wajib melakukan, kalau tidak mengetahui tidak wajib melakukan. Ya. Pertanyaan pertama kembali kepada quote tentang anomali ya, bahwa kadang-kadang dengan mengetahui justru kita terbebani. Dengan mengetahui justru kita menjadi sengsara. Sementara kalau tidak tahu kita nyaman tanpa ada beban apa-apa. Dan sebetulnya banyak kasus ya yang bisa dikaitkan dengan quote tadi. Ya, kalau remaja mungkin tentang lope ya, tentang cinta, atau mungkin kalau keluarga mungkin tentang ketika orang tua seringkali menutupi dan merahasiakan ketika kita sedang di pesantren gitu. Orang tua seringkali menyampaikan kepada kita berita-berita bagus yang menyenangkan. Dan sementara orang tua juga sebetulnya memiliki beban dan cerita-cerita yang kelam, yang pahit, yang perih, yang mungkin tidak disampaikan kepada kita. Kita mah enak-enaknya saja.
nyaman ya dengan Kayak jajan. dan tidak tahu bagaimana penderitaan dan cara orang tua kita membahagiakan kita. Dan kita juga berpikir, justru kitanya yang berpikir bahwa apakah benar bahwa orang tua kita itu hanya taunya bahagia saja. Ya, oke. Jadi kita juga nanti seperti itu. Kita juga bahkan kepada orang-orang terkasih kita juga yang dikabarkan yang baik-baik saja. Ya, penderitaan kita, pengorbanan, mungkin kita sering berkorban padahal kita nggak punya apa-apa ya, maksa-maksakan nih gitu. Ya, bagaimana agar orang yang kita sayangi itu nyaman, bahkan mungkin dengan cara kita mengorbankan hak-hak kita. Selanjutnya pertanyaan kedua, nah kalau seperti itu kita tahawun ya, kita melecehkan agama, mencari yang mudah-mudahnya saja dalam agama. Taklif, kita kan mukallaf ya. Taklif itu berkonotasi membebani, memberatkan. Ya, dan orang-orang yang terkategori orang-orang yang berbahagia, yang beruntung, yang sukses, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Nah, ayat itu menunjukkan tentang taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu nanti bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama para solihin. Nah, itu konotasinya adalah mereka yang telah sempurna menjalankan perintah agama. Tidak hanya mengambil yang ringan-ringannya saja. Apalagi kalau misalkan yang kita ambil contoh itu para nabi ya. Hidup mereka sangat perih. Semakin perih, semakin tinggi derajatnya. Semakin berat tanggung jawab hidupnya, semakin tinggi di hadapan Allah. Dan kita juga sama, derajat kita di hadapan Allah itu dikaitkan dengan seberapa maksimal kita beribadah. Maka surga juga tidak satu kelas, berkelas-kelas, bertahap-tahap. Enak saja kalau di satu kelas kan kita bersama kita ingin bersama para syuhada, para solihin, para nabi. Sementara kita ibadah kita asal-asalan saja. Dan neraka juga sama ya, berkelas-kelas juga. Bahwa kejahatan orang-orang itu berbeda-beda. Oke, cukup malam ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.